Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tamsil yang saya hormati, kita lanjutkan materi kita. Setelah kemarin kita membahas ciri utama i'rab, yaitu rafa ciri utamanya dhammah, nasab ciri utamanya fathah, dan ciri utamanya kasroh. Sedangkan yang menggunakan ciri utama itu adalah isim mufrad dan jamak taksir terutama, maka kita melanjutkan pada pelajaran kita selanjutnya. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada materi kita, sebelumnya kita seperti biasa melanjutkan terlebih dahulu bacaan kita dalam kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Mengingatkan kembali supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan untuk share, like, dan subscribe. Langsung saja kita kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza ahbabta, ketika cinta siapa kamu, rabbaka kepada Tuhanmu, wamtasalta dan mengikuti siapa kamu, awamirohu terhadap perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah rabbaka, wajtanabta dan menjauhi siapa kamu, nawahiyahu kepada larangan-larangan Tuhan, larangan-larangan rabbaka, zadaka maka menambahi siapa Tuhankah terhadapmu, min ni'amihi dari nikmat-nikmatnya rabbaka, wa ja'alaka dan menjadikan siapa Tuhan terhadapmu mahbuban dengan dicintai bainan nasi di antara manusia, wa hafizoka dan menjaga siapa Tuhanmu terhadapmu min kulli adzan dari setiap penyakit, wa a'toka dan memberikan siapa rabbaka terhadapmu kullama terhadap setiap sesuatu, silaih ma turidu yang ingin siapa kamu, minar rizki dari rizki, wa ghairihi dan selain rezeki dan selain rizki. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalau rofa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh, dan yang begitu adalah isim mufrad dan jamak taksir. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau bukan isim mufrad dan jamak taksir? Apakah ada tipe kalimah yang lain? Tentunya ada jawabannya. Yaitu apa? Yaitu ada pengelompokan dalam bahasa Arab yang mempunyai arti dua dan yang mempunyai tiga atau lebih. Jadi tipe jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Sedangkan ada tipe yang lain, yaitu dua tipe yang lain, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang digunakan untuk laki-laki dan beraturan. Salim itu artinya beraturan, kaidahnya pasti. Dan jamak muannas salim dari jamak artinya banyak, muannas itu artinya perempuan, salim artinya beraturan, pasti. Selain jamak, ada pengelompokan satu lagi, yaitu isim yang mempunyai arti dua yang disebut dengan isim tasniyah. Akan tetapi sebelum kita membahas contoh-contoh dari isim tasniyah ini, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini, saya perlu mengingatkan bahwa tetap kaidah kita adalah yang i'rabnya rafa itu adalah tiap subjek. Cuma cirinya pakai dhammah atau bukan, kita lihat dulu kalimahnya. Kalau isim mufrad ya memakai dhammah, kalau jamak taksir ya memakai dhammah. Begitu juga yang nasab, tiap kata setelah subjek itu ciri utamanya fathah. Lalu yang jar adalah tiap kalimat yang jadi mudhof ilaih dalam susunan idhofah atau ada huruf jar, itu cirinya kasroh kalau isim mufrad dan kalau jamak taksir. Kalau selain itu bagaimana kalau isim tasniyah? Nah, sekarang kita bahas. Ingat lagi, isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua. Kalau isim tasniyah, kaidahnya yang harus kita ingat, saya bikin mudah di sini. Isim tasniyah itu kata kuncinya ani, aini, itu kata kuncinya. Ani maksudnya apa? Ani itu akhirnya dibaca ada tambahan alif dan nun, dan sebelum alif di fathah itu alifnya merupakan ciri i'rab rafa. Aini maksudnya ada ya sebelum ya di fathah dan
setelah ya nunnya itu dikasroh, semuanya dikasroh. Itu untuk yang i'rabnya nasab dan untuk yang i'rabnya jar. Saya kasih contoh begini. Doroba az-zaidani fakron. Doroba telah memukul siapa? Az-zaidani, 2 zaid memukul fakron terhadap bakar. Az-zaidani itu jadi subjek, maka i'rabnya rofa. Ciri rofanya karena lafal az-zaidani itu mempunyai arti 2 alias isim tasniyah, maka ciri rofanya menggunakan alif. Lalu pertanyaannya, itu nunnya nun apa yang di belakang? Nunnya adalah nun iwad alias nun yang merupakan pengganti dari tanwinnya isim mufrad. Jadi saya ulangi, doroba telah memukul siapa? Az-zaidani, zaid loro. Siapa ini menunjukkan fa'il atau subjek. Fa'il itu pasti i'rabnya rofa. Akan tetapi karena lafal az-zaidani itu isim yang menunjukkan arti 2 alias isim tasniyah, maka ciri rofanya tidak lagi dhammah tapi menggunakan alif nun. Fakron karena dia jadi maf'ul bih atau jadi objek, maka i'rabnya nasab. Karena fakron itu masih berupa isim mufrad, maka nasabnya isim mufrad menggunakan fathah ciri-ciri. Lalu untuk yang nasab dan jar itu sama-sama aini. Contohnya doroba zaidun al-faqraini. Doroba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, zaid. Memukul kepada siapa? Al-faqraini, kepada 2 bakar. Zaid telah memukul 2 bakar. Artinya lafal al-faqraini itu posisinya jadi maf'ul bih alias objek. Objek sudah saya bahasakan dari awal, pasti i'rabnya nasab. Akan tetapi karena lafal al-faqraini itu isim tasniyah, maka ciri nasabnya bukan lagi fathah, akan tetapi menggunakan ya. Begitu juga yang jar. Nadharta ila faqraini. Nadharta, kamu telah melihat, ilal faqraini, kepada 2 bakar. Lafal al-faqraini itu jadi majrur, dijarkan oleh huruf jar ila. I'rabnya jar. Ciri jarnya apa? Ya. Kenapa ciri jarnya ya? Karena lafal al-faqraini itu isim tasniyah. Lafal al-faqraini baik nasab maupun jar maupun rofa, semuanya itu ada nun. Nunnya itu nun iwad atau pengganti dari tanwinnya isim mufrad. Kenapa pengganti dari tanwin? Karena tanwin itu hakikatnya suaranya nun mati. An, un, in, itu suaranya nun mati. Ketika dibuat isim tasniyah, maka karena tanwinnya hilang, maka tanwinnya itu diganti menjadi huruf nun, ditaruh di belakang yang diharokati kasroh. Jadi kata kuncinya kalau isim tasniyah itu ani dan aini. Ani itu i'rab rofa, aini itu karo nasab dan jar. Lalu yang selanjutnya kita bahas jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim artinya jamak itu ya banyak, jamak itu banyak, mudzakkar laki-laki, salim itu beraturan. Kenapa dikatakan beraturan? Karena jelas ada tambahan. Jadi kalau jamak mudzakkar salim kata kuncinya itu una, ina. Una itu untuk yang i'rab rofa, ina itu untuk nasab dan jar. Contohnya, doroba zaiduna fakron. Doroba telah memukul siapa? Az-zaiduna, zaid banyak, memukul fakron kepada bakar. Lafal az-zaiduna itu posisinya jadi pelaku atau jadi fa'il, maka i'rabnya rofa. Cuma karena lafal az-zaiduna itu jamak mudzakkar salim, maka rofanya tidak lagi menggunakan dhammah, akan tetapi menggunakan wawu. Jadi wawunya itu ciri i'rab rofa. Lalu untuk yang nasab contohnya doroba zaidun al-bakrina. Doroba telah memukul siapa? Zaidun, zaid memukul al-bakrina terhadap bakar banyak. Al-bakrina itu jamak mudzakkar salim, posisinya jadi objek, maka i'rabnya nasab. Akan tetapi karena jamak mudzakkar salim, maka nasabnya tidak menggunakan fathah tapi menggunakan ya, makanya dibaca al-bakri. Yang selanjutnya yang jar, contohnya lafal nadharta ilal bakrina. Nadharta telah melihat siapa? Kamu melihat ilal bakrina kepada bakar banyak. Ila itu huruf jar. Al bakrina itu jamak mudzakkar salim yang jadi majrur, maka i'rabnya jar.
Karena lafal al-bakrina itu jamak mudzakkar salim, maka ciri jernya tidak lagi kasroh, akan tetapi ciri jernya berubah menjadi ya. Jadi antara jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah sama-sama ketika rofa dia punya ciri sendiri, ketika nasab dan jer ciri-cirinya sama, yaitu ya, sama-sama ya. Bedanya kalau isim tasniyah diingat-ingat ya, ani, aini, ani itu untuk i'rab rofa, aini itu i'rab nasab dan jer. Sementara kalau jamak mudzakkar salim itu una sama ina. Una itu yang i'rabnya rofa, ina itu yang i'rabnya nasab dan jer. Kita selanjutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa? Jamak itu artinya banyak, muannas itu artinya perempuan, salim itu artinya beraturan. Contohnya dari jamak muannas salim ini kita ambil rumus atun atin. Diingat-ingat jamak muannas salim itu atun atin. Atun ada tambahan alif sama tak di belakang. Tanya bukan ta yang bundar tapi ta yang terbuka, bukan ta marbudhah. Ada atun, ada tambahan alif dan tak di belakang. Itu jamak muannas salim. Kalau rofa dia dibaca atun. Cirinya berarti apa kalau atun? Dhamma. Cirinya tetap dhamma, bukan alif, bukan, tapi dhamma. Kalau nasab cirinya kasroh. Kalau jer cirinya kasroh juga. Contohnya dorobat al-hindatu fakron. Dorobat telah memukul siapa? Al-hindatu, beberapa mbak Hindun memukul bakron terhadap bakar. Yang nasab contohnya lafal dorobat al-hindatu. Al-hindatu itu susunannya jadi subjek. Karena lafal al-hindatu subjek, maka subjek itu i'rabnya pasti rofa. Rofanya memakai apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena ini jamak muannas salim. Lah, lafal al-hindatu itu jadi subjek atau jadi fa'il. Tambahan lagi, kalau ada fi'il ternyata punya fa'il mu'annas, maka fi'ilnya harus ada ciri mu'annasnya. Maka al-hindatu mu'annas, fi'ilnya dikasih tak, yaitu dorobat. Ada tak taknisnya, harus begitu. Kalau laki-laki taknya dibuang, tak taknisnya. Kita ambil contoh yang nasab, doroba zaidun al-hindati. Doroba telah memukul siapa? Zaidun. Zaid memukul al-hindati kepada beberapa mbak Hindun atau mbak Hindun banyak. Lafal al-hindati itu posisinya di situ jadi objek penderita atau maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya pasti nasab. Karena lafal al-hindati itu jamak muannas salim, maka ciri nasabnya menggunakan kasroh. Terakhir, contohnya yang jar yaitu nazarta ilal hindati. Nazarta, kamu telah melihat, ilal hindati, kepada mbak Hindun banyak. Lafal al-hindati itu i'rabnya jar karena jadi majrurnya huruf jar ila. Ciri jarnya apa? Karena lafal al-hindati itu bukan lagi isim mufrad atau jamak taksir, maka ciri jarnya menggunakan kasrah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah menambah materi 3 lagi, yaitu isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti 2, jamak mudzakkar salim adalah isim yang mempunyai arti banyak yang laki-laki, jamak muannas salim adalah isim yang mempunyai arti banyak tapi muannas atau perempuan. Dan kata kuncinya kalau isim tasniyah diingat-ingat, ani, aini, jamak mudzakkar salim, una, ina, jamak muannas salim, atun, atin. Diingat-ingat ya, ani, aini, una, ina, atun, atin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terapkan pada bacaan kita. Materi kita kali ini kita kembali ke bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacaannya mereview bacaan yang nomor 6 untuk mempraktekkan materi kita. Ayyuhal waladul azizu. Ini sudah kita bahas. Allahu itu mubtada, Allahu itu subjek, maka i'rabnya rofa. Karena Allahu itu isim mufrad, isim yang artinya satu, maka lafal Allahu itu i'rabnya menggunakan ciri-ciri dhammah. Huwallazi khalaqaka, khalaqa itu fi'il madhi. Wa hasana, hasana juga fi'il madhi. Ingat-ingat fi'il madhi itu maftuhul akhiri abadan. Surataka itu juga maf'ul bih, surata maf'ul bih, i'rabnya nasab karena
lafal surata itu isim mufrad. Bian a'toka, memberi siapa Allah ka terhadapmu, memberi aina ini dua mata. Ini punya dua objek, subjeknya yang memberi itu Allah. Allah telah memberi kamu dua mata. Allah itu subjek, memberi predikat, kamu itu objek pertama, dua mata itu objek kedua. Maka objek K itu juga i'rabnya nasab, cuma karena K itu isim dhamir yang hukumnya mabni, maka tidak berpengaruh, tidak bisa dibaca ku atau ki, tetap K begitu. Ainaini itu jadi objek kedua. Objek itu kita tahu dari awal sudah saya ingatkan, objek itu i'rabnya nasab. Karena lafal ainaini itu mempunyai arti dua, maka ciri nasabnya tidak lagi fathah, akan tetapi menggunakan ya. Jadi ainaini i'rabnya nasab, ciri nasabnya adalah ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah atau isim yang mempunyai arti dua. Tanzuru bihimal asya'a. Tanzuru itu fi'il mudhari, diawali dengan salah satu hurufnya lafal anita, i'rabnya rafa, yaitu belakangnya di dhammah. Al asya'a itu jadi maf'ul bih lagi, maka i'rabnya nasab. Karena lafal al asya' itu jamak taksir, maka nasabnya menggunakan fathah. Wa udzunaini, nah ini juga i'rabnya nasab, berarti aini, berarti itu isim tasniyah. Tasma'u bihimal aswata wa lisanan tatakallamu bihi wa yadaini, dan memberimu dua tangan. Yadaini itu juga isim tasniyah yang i'rabnya nasab karena hakikatnya jadi objek. Jadi kalau kita tafsirkan wa a'toka yadaini, dan Allah telah memberikanmu dua tangan. Wa rijlaini masih sama, tamshi alaihima wa aqlan ta'rifu bihil khair wa syarri wa an'ama alaina bis sihhati wal afiyah wa da'ar rahmata fi qulubi walidayka hatta rabbaya katarbiyatan hasanatan. Alhamdulillahirabbil alamin, materi kita sudah bisa diselesaikan. Kita lanjutkan pada sesi besok selanjutnya. Semoga materi dari saya ini bermanfaat. Ini seakan kesimpulan, yaitu kalau isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua, patokannya ani, aini. Ani i'rab rafa, aini i'rab nasab dan jar. Kalau ada yang namanya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim itu kuncinya una, ina. Una itu kalau i'rab rafa, ina itu kalau nasab dan jar. Terakhir jamak muannats salim, yaitu jamak muannats perempuan, salim artinya beraturan. Jamak muannats salim itu kalau i'rabnya rafa menggunakan dhammah, nasab sama jar menggunakan kasrah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu saja pembahasan dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya memang meniatkan video ini untuk para pemula, sehingga silahkan ikuti terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.